Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du. Kita lanjutkan pada pelajaran terakhir adab-adab buang hajat, belum selesai kita bahas seluruhnya. Yang disebutkan di sini yang pertama adalah menutup aurat dari pandangan orang. Ya, kalau dulu dengan cara menjauh. Kalau zaman sekarang alhamdulillah mudah ya, tinggal masuk toilet selesai. Dan aurat tidak boleh diperlihatkan, sekalipun dengan sejenis. Ya, sekalipun dengan sejenis, laki-laki dan laki-laki, perempuan dan perempuan, kecuali suami istri. Itu saja yang dibolehkan. Nah, kemudian ada yang kedua, membaca doa Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Bismillah itu untuk menutup pandangan jin agar tidak melihat aurat. Karena kata Nabi SAW, "Satru ma baina ayril jinni wa aurati bani Adam, idza dakhala ahaduhumul khala ay yaqula bismillah." Penghalang penglihatan jin dan aurat manusia dengan mengucapkan bismillah. Ya, melepas pakaian, melepas baju juga mengucapkan bismillah. Karena makna bismillah ada huruf ba di situ bermakna isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah, ada tabarruk, ada diberkahi oleh Allah, dan ittiba, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Nah, ini bagaimana seorang muslim dan muslimah pada seluruh keadaannya bisa meraih pahala, sekalipun terkait dengan buang hajat, kalau dia memenuhi adab-adabnya. Setelah dia bismillah, dia membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Bisa dibaca dengan sukun huruf ba-nya, minal khubuthi. Bisa juga dengan dhammah, minal khubuthi. Tapi dengan sukun minal khubuthi itu lebih banyak di kalangan ulama hadis, sebagaimana dilakukan oleh Al-Imam Qadhi Iyad. Al-Qadhi Iyad rahimahullah mengatakan dengan sukun minal khubuthi itu lebih banyak. Kenapa? Karena maknanya lebih luas. Maknanya lebih luas dibandingkan dengan dhammah minal khubuthi. Huruf ba-nya ya. Kalau disukun minal khubuthi itu lebih umum, meminta perlindungan dari segala gangguan syaitan, baik laki-laki maupun perempuan, dan juga meminta perlindungan kepada Allah dari segala dosa, termasuk cipratan najis yang mungkin saja mengenai pakaian kita dan merusak sholat. Ya. Adapun membaca doa tadi itu tidak dibedakan antara di dalam ataupun di luar bangunan. Maksudnya gimana? Misal ibu-ibu di tengah jalan sedang safar, kemudian tidak mendapati
rest area masjid juga ada yang kita bisa numpang buang air padanya, terpaksa ya mungkin cari kebun atau apa di pinggir jalan, atau anak lah misalnya mau kencing, maka doa ini tetap dibaca walaupun bukan toilet ya. Jadi setiap kali mau buang hajat sekalipun bukan di toilet, tetap membaca Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Itu kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala ya. Mungkin kebanyakan orang menganggap ini kalau masuk toilet, kalau nggak di toilet nggak perlu baca. Tidak demikian ya. Nah, itu ada yang kedua. Yang ketiga, mendahulukan kaki kiri karena masuk ke tempat yang tidak baik, dan kita tahu kalau untuk hal-hal yang orang baik didahulukan yang kiri daripada yang kanan. Kalau masuk masjid, kanan dulu. Keluar masjid, kiri dulu. Pakai sandal, kanan dulu. Melepas sandal, kiri dulu. Nah, itu semua ada hikmahnya. Masuk masjid, kanan dulu, kenapa? Karena masjid tempat turunnya rahmat Allah, tempat ibadah, tempat yang paling dicintai Allah di muka bumi itu masjid. Makanya dahulukan yang kanan. Keluar masjid, kenapa kiri dulu? Karena di luar sana banyak gangguan. Kita akan berinteraksi dengan banyak orang yang mungkin saja ada penipu, ya, mungkin saja ada hal yang membuat kita kesal, jengkel, marah, emosi. Nah, makanya kita membaca doa Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Begitu. Sama memakai sandal, kenapa kanan dulu? Karena itu hal yang baik, kaki kita terjaga. Mungkin ada duri, tapi ketika melepaskannya, kenapa kiri dulu? Karena kaki kita tidak terjaga. Kalau ada sesuatu mengenainya, bisa membahayakan. Lihat, tertusuk duri ke apa semisalnya. Nah, itu hikmah terkait dengan Islam kok mengatur sampai sedemikian detailnya, kanan dulu, kiri dulu dibahas, dan itu menambah pahala kebaikan seseorang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala detail. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Detail sampai dzarrah sekecil apapun ada balasannya. Nah, inilah rahasia hadis Nabi SAW. Tidak ada yang bisa memberatkan timbangan kebaikan seseorang di mizan melebihi akhlak, adab yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Kenapa? Karena orang yang menjalankan adab-adab seperti ini, argo pahala jalan terus. Dimanapun dia berada, dimanapun dia berinteraksi, dia menampilkan adab-adab yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat, kalau keluar dari WC mengucapkan ghufranak atau astaghfiruka ghufranak, yang intinya memohon ampunan kepada Allah. Kenapa kau mohon ampun? Rasulullah SAW ketika keluar toilet mohon ampunan, ghufranak, aku mohon ampunan darimu ya Allah. Karena Rasulullah SAW pada asalnya berzikir pada semua keadaan. Ya, itulah Nabi SAW, suri tauladan kita. Cuma satu tempat yang beliau tidak diperbolehkan berzikir dan tidak berzikir, itu di saat di toilet. Ya. Sehingga dia mohon ampun kepada Allah ketika keluar dari toilet. Kenapa? Karena lalai dari berzikir. Nah, itu di antara hikmahnya.
Kenapa mengucapkan gufranaka ketika keluar toilet? Sebagian ulama menjelaskan demikian. Ya, karena di toilet kita berhenti dari zikir. Sedangkan petunjuk Nabi SAW, beliau itu berzikir pada semua keadaan. Sehingga keadaan di mana dia tidak berzikir, dia merasa rugi. Dan kerugiannya ini tertutupi dengan apa? Mohon ampunan kepada Allah, ghufranak, gitu ya. Nah, kemudian yang kelima, jangan menghadap kiblat atau membelakanginya ketika buang air, baik buang air besar ataupun buang air kecil. Iya. Terkait dengan hal ini ada 3 pendapat, ya. Pendapat pertama mengatakan haram secara mutlak, artinya baik dalam bangunan ataupun di luar bangunan. Dalilnya hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, yaitu apa yang dibawakan dalam hadis ini, idza ataitumul ghaib fala tastaqbilul qiblah wa la tastadbiruha walakin syarriqu. Itu hadis dari Abu Ayyub Al-Ansari. Jika engkau buang air, jangan menghadap kiblat atau membelakanginya, tapi menghadaplah ke arah timur atau barat. Kenapa kau menghadap timur atau barat? Karena Nabi mengucapkannya di mana? Di Madinah. Kiblat yang penduduk Madinah itu ke selatan. Karena kita kebalik, ya. Karena kiblatnya ke arah barat, sehingga menghadaplah ke utara atau ke selatan, begitu. Nah, pendapat pertama mengatakan nggak boleh secara mutlak, mau di bangunan, mau di luar bangunan. Pendapat yang kedua boleh, baik di dalam bangunan maupun di luar bangunan, karena itu sifatnya hanyalah anjuran. Ya. Dan pendapat yang ketiga boleh kalau di dalam bangunan, sedangkan di luar bangunan tidak boleh. Ini pendapatnya Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Tentunya lebih selamat kita menghindar untuk menghadap atau membelakangi kiblat sekalipun di dalam ruangan. Ya. Nah, sekarang kita lanjutkan yang ke-6, yaitu istijmar, istilahnya bersuci tapi bukan dengan air, asalnya memang pakai air, ya. Kalau zaman sekarang ada tisu, ya, apalagi tisu basah. Ini apakah sama dengan tayamum? Maksudnya kan kalau tayamum dibolehkan ketika tidak ada air, baru boleh tayamum. Kalau ada air kan nggak boleh tayamum, ya kan? Bahkan kalau harus beli, uang kita ada, ya nggak boleh kita tanya mau beli air, kan sampai seperti itu. Nah, kalau istijmar, wah ini di toilet ada air, ada tisu, boleh nggak? Saya mau pakai tisu aja lah, karena supaya tetap kering, supaya lebih nyaman, nggak lembab, misalnya. Apakah nggak boleh karena ada air? Ya. Sebagaimana hanya tayamum nggak boleh kecuali tidak ada air. Jawabannya apa? Tidak sama. Jangan samakan dengan tayamum. Jadi walaupun ada air boleh kita menggunakan tisu, boleh, gitu ya. Tapi lebih sempurna lagi kalau dia menggunakan kedua-duanya. Kalau menggunakan kedua-duanya, mana dulu berarti? Ya, air dulu baru tisu. Ya. Lalu kalau ada yang istinja, ya, bebersihnya, bersucinya dengan tisu tanpa air, sudah cukup? Cukup. Ya, sudah cukup. Tapi syaratnya, ada syarat-syaratnya, ya. Yang pertama, suci. Asalnya itu pakai batu, namanya istijmar. Istijmar itu dari kata jamrah.
Orang melontar jumroh berarti apa? Melontar batu. Batu dalam bahasa Arab disebut jumroh, jimar. Sehingga perbuatannya istijmar. Kalau zaman dulu alternatif istinja, bersuci dari buang air. Kalau nggak ada air ya pakainya batu. Ya, kalau sekarang boleh dengan tisu. Ini yang pertama, harus dipastikan kesuciannya kalau pakai batu. Kemudian yang kedua, bisa menyerap air. Nah, ini sifatnya bisa menyerap air. Makanya nanti nggak boleh pakai tulang, nggak boleh pakai. Kenapa? Karena nggak menyerap air. Kalau batu koral menyerap air, ya. Jadi nggak semua batu bisa dipakai. Misalnya ada pecahan puing, wah ini aja nih, tapi itu bukan batu, tembok yang ada semennya, itu nggak bisa. Kenapa? Karena tidak menyerap air. Nah tisu jelas bisa. Ya. Nah ini disebutkan boleh dengan selain batu yang jelas memiliki sifat yang sama, dia menyerap air dan dapat menghilangkan kotoran. Nah itu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dalilnya dari Anas bin Malik, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala fahmilu ana wa ghulam wa nahwi idawatan min ma wa ana zakat fa yastanji bil ma. Ini hukum asal. Kalau ada air, tidak pakai air. Tapi ketika tidak ada, ya ada solusinya, yaitu menggunakan batu kalau zaman dulu, kalau sekarang tisu. Ya. Cuma jangan dianggap bolehnya menggunakan itu kalau tidak ada air, ya, tidak demikian. Apalagi di zaman sekarang ya, toilet-toilet terkadang tersedia dua-duanya, ada gulungan tisu, ada juga air. Ya. Kemudian yang berikutnya, ini nomor 7 sudah, nomor 8, jangan menyentuh kemaluan dengan tangan kanan. Ya. Dan jangan bersuci dengannya. Dalilnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza bala ahadukum fala yamassa dzakarahu bi yaminihi wa la yastanji bi yaminihi." Ini kanan untuk hal-hal yang baik, untuk makan, untuk minum, memberi, menerima pakai tangan kanan. Ya. Berjabat tangan. Maka jangan digunakan untuk hal-hal yang kotor seperti istinja, ya, kecuali karena uzur, tangan kirinya luka, tangan kirinya sakit, ya. Kalau kita, ya kita yang betul dan pas, ya, kalau pakai tangan kiri, ya. Mungkin yang dimaksud kalau makan, tapi orangnya kidal, gimana? Ya harus dia ubah kebiasaan itu. Iya, latihnya gimana? Ya latihan. Iya, bisa diubah, insya Allah, dan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu berpahala besar. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ana za'imun bi baitin fi a'lal jannah liman hassana khuluquhu. Ini untuk orang yang kidal tadi yang pertanyaannya. Gimana orang kidal, makannya pakai kiri, minumnya pakai kiri, menulis pun pakai kiri. Kalau menulis mungkin nggak ada masalah ya. Main bulu tangkis, tenis meja kiri itu nggak ada masalah. Tapi kalau hal-hal yang terkait dengan hukum syariat seperti makan dan minum, dia harus mengubah. Karena Nabi menggunakan kata perintah, kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Wah, tapi saya kidal, dia berusaha. Mungkin sambil dipegang tangan kanannya, ya. Jadi yang masuk ke mulutnya tetap ada kanan. Itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apa? Aku jamin rumah di surga yang paling atas. Bagi siapa? Bagi yang mau memperbaiki akhlaknya.
bagi yang mau mengubah kebiasaan buruknya. Itu kan termasuk. Iya. Ini dari bahwasanya watak seseorang, kebiasaan buruk seseorang itu bisa diubah. Iya. Karena kalau nggak bisa diubah, untuk apa Nabi SAW memberikan motivasi seperti itu? Wah, itu udah bawaan lahir, nggak akan bisa diubah. Bisa, asal dia mau melatihnya. Ya, dan itu berpahala besar. Iya, karena Nabi mengatakan, aku jamin rumah di surga yang paling atas bagi orang yang mau mengubah kebiasaan buruknya. Ya. Termasuk juga doa Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Mungkin orang menganggap ini doa hanya terkait bercermin, padahal tidak. Itu doa secara umum. Mau lagi sujud, antara dan qamat, itu kan doa minta supaya Allah memperbagus akhlak kita. Akhlak yang terbaik adalah yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Nah, termasuk dalam hal ini adab makan dan minum. Ya, nah, jadi berusaha. Dan Nabi SAW bersabda, "Man yang bersabar yasabirullah." Siapa yang mau melatih dirinya sabar, dia akan Allah jadikan penyabar. Ya. Jelas? Nah, jadi jangan beralasan karena kidal, kemudian akhirnya dia makan dan minumnya tetap dengan tangan kiri. Kalau untuk istinja, ya paslah. Ya. Nah, karena nggak boleh karena kemudian di antara adab berikut yang disebutkan di sini, tidak boleh buang air di jalan atau di tempat berteduhnya manusia. Di jalan tuh pinggir jalan, banyak orang lalu lewat di situ, termasuk gang. Kalau tempat berteduh, ya pohon atau halte termasuk di dalamnya. Ya. Atau tempat-tempat orang berkumpul di situ untuk satu keperluan. Ini termasuk perbuatan yang mendatangkan laknat, menjadi sebab laknat. Kata Nabi SAW, ittaqul la'inain. Ya. Jauhilah dua perkara yang mengundang laknat, kata Nabi SAW. Jadi ada hal-hal yang mengundang laknat Allah SWT. Ini menunjukkan dosa besar. Karena setiap dosa yang diancam dengan laknat itu bukan dosa kecil. Apa artinya laknat? Dijauhkan dari rahmat Allah, padahal kita sangat membutuhkannya. Wa man la'inani ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, siapa atau apa itu dua perkara yang dapat mengundang laknat? Nabi menjawab, alladzi yatakhalla fi tariqin nas atau fi dhillihim, yaitu orang yang buang hajat, buang air, tapi di jalan tempat orang lewat atau di tempat berteduh. Ya. Ini termasuk laknat. Kenapa? Karena orang-orang akan merasa terganggu. Yang lewat, waduh, itu bau banget. Ya, siapa sih ini? Dasar orang nggak tahu, nggak dilaknat kan, mencela. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, berarti tempat yang dilarang buang hajat yang pertama adalah di jalan yang digunakan orang untuk lalu lalang, ya, termasuk gang. Yang kedua, di tempat berteduh. Ini nggak mesti pohon, semua orang yang suka berteduh padanya, adakah? Ya, ada kadang orang-orang melakukan ini ya, laki-laki sih lebih seringnya. Ya. Yang ketiga, nanti disebutkan di air yang menggenang tidak mengalir, ya, termasuk nanti disebutkan juga di kolam renang, ya. Artinya dia mandi di situ tapi kencing juga di situ. Termasuk yang dilarang adalah di bawah pohon.
yang berbuah, ya, di bawah pohon yang berbuah. Wallahu a'lam, itu kan akan dimakan oleh seseorang atau dimakan oleh hewan. Ya, apakah mempengaruhi rasanya? Ya Allah a'lam. Hikmahnya karena apa? Ya, yang jelas ada larangan akan hal tersebut. Termasuk yang dilarang di lubang tempat binatang buas. Misalnya ada lubang terus dia buang di situ, ya bisa jadi itu adalah sarang ular atau sarang hewan atau sarang tikus. Ya. Bahkan Imam Ghazali mengatakan lubang-lubang seperti itu adalah tempat-tempatnya jin. Ya. Nah, saya pernah ngeruqyah seseorang, ternyata sebabnya karena dia kencing di satu lubang. Jadi dia lagi main bola, ya, bukan main bola, dia nonton bola, kemudian dia kebelet kencing, dia kencing terus ada lubang di situ dia kencing. Ya, bisa itu dia lanjut nonton bola, ternyata pulang ke rumah kesurupan. Ya, di ruqyah akhirnya jinnya kepanasan, ya, nggak mau keluar juga dia, terus dia menjelaskan kenapa kamu kok masuk ke tubuh orang ini. Nah, dia cerita, ya, bahwa orang ini kencing dan saya dikencingin sama dia. Ya. Kapan ceritanya? Kapan kamu kejadiannya? Tadi sore katanya. Ya, Masya Allah. Ya, dari sore waktu nonton bola. Ya, kamu kan makhluk Allah yang nggak tahu. Dia akhirnya ya sudah diruqyah sampai akhirnya dia mau keluar, ya, dan mengucapkan syahadat karena kebetulan jinnya adalah jin yang kafir. Iya. Pasti ada hikmah lah setiap yang ada dalam larangan syariat agama kita. Nah, kemudian yang rahimahullah, yang dibahas di sini juga diantaranya terkait tidak wajib bersuci karena buang angin. Ya. Maksudnya nggak harus di apa istilahnya kayak istinja begitu ya, hanya membatalkan wudhu saja dia, nggak harus istinja. Ya. Oleh karena itu dijadikan dalil bahwa agama itu bukan dengan akal. Kenapa? Kalau dengan akal, kenapa ketika orang buang angin keluarnya di mana, tapi yang dibasuh bagian mana? Ya. Buang angin di belakang tapi membatalkan wudhu, tapi yang disentuh bukan itu, bukan duburnya, malah nggak disentuh sama sekali, tapi malah anggota wudhu. Nah, itulah agama kita berdasarkan dalil, bukan berdasarkan akal. Kemudian ketika buang air tidak boleh membawa sesuatu yang terdapat lafaz-lafaz Allah. Ya, bukan hanya Al-Quran. Al-Quran jelas. Bagaimana dengan buku agama? Termasuk di dalamnya, misalnya bawa buku kumpulan hadis arba'in, ya, atau baca buku zikir pagi petang, atau buku zikir, jangan dibawa ke toilet. Ya. Termasuk juga ada orang pakai kaos tapi bertuliskan syahadat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, atau pakai topi. Karena ada topi La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu syahadatain. Nah, itu gimana itu? Kalau masuk toilet, ya nggak boleh dibawa. Kalau topi mungkin mudah ya, terlepas aja di luar. Nah, ini kalau kaos, masih dibuka kaos dulu, udah masuk toilet ya pakai kaos. Ya. Nah, ini jemaah azanallahu wa iyyakum dalilnya, wa may ya'zim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Itu termasuk bentuk mengagungkan syiar, hal-hal yang harusnya dimuliakan, harus diagungkan, dimuliakan, jangan dibawa ke tempat-tempat yang seperti itu. Iya. Ini tidak ada bentuk pengagungan namanya. Makanya Rasulullah SAW kalau ke toilet itu melepas cincinnya, karena cincin beliau bukan cincin yang pakai batu akik ya, tapi ada dijadikan stempel
Jadi fungsinya stempel. Karena waktu itu Rasulullah SAW sering mengirim surat ke raja-raja mendakwahi mereka. Terus kata salah sahabat Salman Al-Farisi, kalau nggak salah, mereka tidak akan membacanya karena tidak ada stempel. Iya. Maka kemudian Nabi SAW menerima usulan ini, beliau pun membuat stempel Muhammadun Rasulullah. Ya. Itu yang dijadikan simbol benderanya ISIS, ya kan? Nah, itu kurang ajarnya mereka. Kan benderanya begitu kan modelnya ya. Iya. Dan menghadapnya ke bawah, makanya cincinnya Nabi SAW karena stempel. Nah, karena cincin beliau bertuliskan lafaz Allah Muhammadun Rasulullah, dicopot oleh Al-Fatihah itu. Ya. Ini yang dimaksud poin ke-13. Ya. Adapun HP, gimana HP? Kan ada aplikasi doa dan zikir, atau bahkan ada aplikasi Al-Quran sekarang. Boleh dibawa? Nah, jawabannya boleh, selama dalam kondisi aplikasinya tertutup. Ya. Nah, kalau nggak boleh, repot juga ya, diambil orang kan. Ya. Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, beliau pernah ditanya tentang hal itu. Ya. Bagaimana seseorang membawa HP yang ada aplikasi Al-Quran? Kata Syekh, boleh. Ya, asalkan tersimpan di memori, kemudian dalam kondisi tertutup. Tapi Syekh, itu kan harus dimuliakan. Artinya si penanya rada ngeyel. Terus Nabi tanya, Syekh tanya kepada si penanya, kamu punya hafalan Al-Quran? Iya punya Syekh, paling tidak Al-Fatihah, Qul Huwallahu Ahad, atau surat-surat pendek. Nah, bagaimana kamu ke toilet? Iya. Nah, artinya apa? Itu aplikasi Al-Quran tersimpannya di memori. Ya, sebagaimana kamu punya hafalan Al-Quran tersimpannya di memori, sehingga nggak boleh dikeluarkan pada saat berada di dalam toilet sambil murojaah gitu ya, nggak boleh. Ya. Nah, ini termasuk bentuk pengagungan terhadap syiar agama Allah. Wa may yu'azzim sya'air Allah fa innaha min taqwal qulub. Di antara tanda ketakwaan hati seseorang adalah mengagungkan syiar. Termasuk syiar adalah tidak membawa hal-hal yang harus dijaga kehormatannya ke toilet. Ya. Nah, kemudian yang ke-14, jangan berbicara ketika buang air meskipun untuk menjawab salam. Ya. Jangan berbicara di toilet. Ini biasanya di perkantoran kadang terjadi ya. Karena toilet kantor bersebelahan, itu sering saya kalau lagi ngisi di perkantoran waktu zuhur itu, ya sebelum waktu zuhur ke toilet, itu orang ngantri, terus si A sama si B ngantri, pas begitu masuk bareng, mereka sebelum masuk udah ngobrol, begitu di dalam dilanjutin ngobrolnya. Nanti gimana nih kita meeting di mana? Enaknya kemana makan siang? Itu ngobrol di sebelah. Iya. Dalilnya hadis riwayat Ahmad, la yakhruju rajulan yadribani al-ghaid kashifani awratahuma yatahaddatsan fa inna Allah yanqutu 'ala dhalik. Tidaklah dua orang yang keluar untuk buang hajat, ya, kemudian mereka saling berbicara, maka Allah murka akan hal tersebut. Ya, jadi Allah memurkai hal tersebut. Ini menunjukkan perbuatan yang seperti itu adalah haram karena dibahasakan al-muqt, murka. Allah marah, Allah tidak suka. Ya walaupun di sini ada kebaikan padanya, tapi dari sisi jalur yang lain ada penguatnya. Ya. Nah, jadi
Ini toilet bukan tempat meeting, jangan ngobrol. Ya. Termasuk jawab telepon sekarang. Ya. Nah, jawab telepon. Aduh, lagi di toilet sambil teleponan. Gimana ini? Nah, ini juga repot nanti. Ya. Si penelpon kita angkat, dia ngucapin Assalamualaikum, nggak dijawab. Ya. Lagi di toilet. Oh ya udah, sorry. Ini urgent nih, penting menyampaikan aja satu, ada undangan, kamu di mana nanti? Hadir apa enggak? Iya, insya Allah. Katanya lagi di toilet, kalau kamu bilang insya Allah. Oh iya ya, astagfirullah. Udah dua tuh. Ya udah deh, nanti di teleponnya ya. Ya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Makanya akan menggiring kepada apa? Hal-hal tersebut yang jatuh kepada perkara yang diharamkan lainnya. Ya. Ada pun kalau sebatas sewajarnya karena kebutuhan, ya mungkin dia balas WA tulisan, ya nanti saya hubungi. Udah, boleh saja. Apa sifatnya karena emergensi, lupa ke kamar mandi nggak bawa anduk, terus minta ke anak atau ke suami atau ke siapapun, tolong ambilkan anduk, boleh. Ya, sebatas kebutuhan ini. Ya, ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, beberapa adab buang hajat yang dibawakan oleh penulis di sini. Ada poin yang ke-15 itu maksudnya menjaga percikan, dianjurkannya di tempat yang lembek atau basah karena air tidak akan mantul, nggak terkena percikan. Ya. Kalau laki-laki ada urinoir gitu ya, atau ada penghalangnya. Kalau keras kan biasanya dia mantul. Apalagi kalau langsung ke bawah, cipratan itu bisa, atau percikan air kencingnya bisa mengenai badannya atau pakaiannya. Ya, makanya Nabi SAW menyebutkan di antara dua sebab penghuni kubur diazab, ya, itu diantaranya karena apa? Air kencing. Ya. Kenapa air kencing bisa menjadi sebab siksa kubur? Di antaranya karena dia tidak menjaga percikan air mengenai pakaian, lalu dia gunakan untuk sholat sehingga tidak sah sholatnya. Padahal sholat adalah apa? Amalan yang pertama kali dihisab. Awwalu ma yuhasabu bil abdu min amali yaumil qiyamah as-shalah. Ya, amalan yang pertama kali akan dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah salat. Baik. Bab selanjutnya wudu. Ya. Ada pertanyaan sebelum lanjut ke bab baru? Jelas? Insyaallah ya. Wudu adalah menghilangkan hadas kecil untuk melakukan sholat dan yang semisalnya. Yang semisal itu misalnya tawaf, membaca Al-Quran, kan disyaratkan untuk wudu juga. Kalau sholat jelas, la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Allah tidak menerima sholat yang berhadas sampai dia wudu. Makanya bedakan antara orang yang selesai sholat lupa belum wudu, atau lupa kalau wudunya udah batal, misalnya sholat isya, dia kira masih punya wudu dari maghrib. Ya, setelah dia santai-santai, dia ingat ya, saya sebetulnya tadi udah batal. Maka ulangi sholat. Ya. Beda halnya dengan orang yang selesai sholat lupa kalau baju atau pakaian yang dia kenakan ada najisnya, tapi baru tahu selesai sholat. Nah, kalau untuk yang kedua ini tidak ada keharusan mengulang, ya, karena ingatnya sudah selesai. Sebagaimana Nabi SAW
ketika sholat, di tengah sholat tiba-tiba melepas apa? Sepatunya. Ya, khuf. Ya. Terus makmum ikut-ikutan melepas khuf. Selesai sholat Nabi tanya, apa yang menyebabkan kalian melepas khuf kalian? Ya karena kami melihat engkau ya Rasulullah melepasnya. Dikiranya apa? Sholat sudah nggak boleh pakai sepatu. Nabi jelaskan bukan. Karena lagi sholat, apa di tengah sholat tadi Jibril turun dan mengabarkan di sendalku atau sepatuku ada najis. Di mana sisi pendalilannya? Dari awal sholat takbiratul ihram sampai turun malaikat Jibril mengabarkan ada najis di sepatunya, sholatnya dianggap sah. Begitu Nabi diberitahu Jibril ada najis, Nabi nggak membatalkan, tapi melanjutkan. Nah itu dijadikan dalil oleh para ulama sehingga tidak perlu mengulang. Nah jadi yang dimaksud dalam hadis ini Allah tidak menerima sholat orang yang berhadas. Hadasnya adalah hadas kecil karena sampai dia berwudu. Kalau hadas besar nggak cukup dengan wudu, harus mandi. Namanya mandi janabah. Ya. Nah, adapun dalil perintah untuk wudu itu di surah Al-Maidah ayat 6. Ya. Makanya setiap kali berwudu di situ disebutkan hadirkan niat dalam hatimu. Kamu menjalankan perintah Allah. Jadi beda nih si A sama si B sama-sama berwudu. Si A tahu dasar perintahnya ada di Al-Quran surat Al-Maidah ayat 6. Si B nggak tahu, cuma rutinitas aja. Ini nilai kualitas wudunya tidak sama. Beda antara orang yang beramal dengan dasar ilmu dengan yang tidak. Sampai seperti itu ya. Nah makanya hafalkan. Oh, nggak harus hafal ayatnya ya. Ada perintahnya dalam Maidah ayat 6. Jadi saya berwudu dalam rangka menjalankan perintah Allah ini. Gitu. Karena ini ibadah, maka harus terpenuhi dua syarat. Ikhlas karena Allah dan yang satunya apa? Ittiba sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Saking pentingnya ittiba, Nabi SAW pernah berwudu di hadapan para sahabat. Bagaimana cara wudu yang benar? Nabi contohkan langsung dengan praktek. Sama seperti sholat. Nabi pernah sholat di hadapan para sahabat di atas mimbar sehingga tinggi supaya orang bisa melihat. Selesai itu Nabi mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Sholatlah kalian seperti yang kalian lihat dariku tata cara sholat tadi. Ya, sebagaimana kalian melihatku sholat. Nah, wudu pun demikian. Nabi SAW pernah menyontohkan wudu di hadapan para sahabat. Setelah itu Nabi bersabda, "Man tawadda'a nahwa wudu'i hadza." Siapa yang berwudu seperti wuduku barusan, ya, tsumma qama, lantas dia berdiri sholat 2 rakaat, ya, la yuhadditsu fihi ma nafsahu. Ya. Di dalam 2 sholat ini artinya dia khusyuk. Dia tidak menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang melalaikannya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Maka dengan sebab amalan 2 tadi, wudu sesuai sunnah Nabi, terus sholat 2 rakaat sesudahnya, sholat sunnah wudu, akan diampuni dosanya yang telah lalu. Kan besar itu pahalanya. Tapi dengan syarat apa? Wudunya sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Jadi ibu-ibu sekalian rahimakumullah, untuk mendapatkan keutamaan wudu yang banyak, kan kita tahu tuh wudu menggugurkan dosa-dosa, dosa yang dilihat di mata kita dari awal, dosa yang terjadi di lakukan tangan kita, kaki kita melangkah kemana, itu kan gugur dengan sebab wudu. Ya. Terus wudu akan menjadi cahaya menerangi kita sehingga Rasulullah mudah mengenali kita di padang mahsyar. Termasuk ini,
Kalau dia setelah wudhu terus salat sunnah wudhu 2 rakaat itu menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu, dengan syarat kalau wudhu yang dia lakukan sesuai dengan yang Nabi contohkan. Jelas? Karena diawali dengan man tawadda'a nahwa wudhu'i hadza. Ini syaratnya untuk mendapatkan keutamaan-keutamaan wudhu yang banyak itu. Syaratnya kalau berwudhu, ya wudhulah seperti yang aku contohkan barusan. Ya, artinya berwudhulah sebagaimana yang Nabi contohkan, begitu ya. Nah, sekarang bagaimana cara wudhunya Rasulullah SAW? Yang pertama, hadirkan niat dalam hatimu bahwa kau akan berwudhu dalam rangka menjalankan perintah Allah dari surat Al-Maidah ayat 6. Terus baca Bismillah. Bismillah ini disebut tasmiyah. Ya, walaupun ini hukumnya sunnah. Baca tasmiyah itu hukumnya sunnah. Jadi yang nggak baca gimana? Ya sah, cuma berkurang aja pahalanya. Tapi kalau dia ingat di tengah-tengah wudhu, baca pada saat ingat, walaupun di tengah-tengah wudhu. Kalau ingatnya udah selesai wudhu gimana? Aduh, saya tadi lupa nggak mengawali dengan Bismillah. Baca saat ingat, gitu ya. Nah, jadi bukan syarat sahnya wudhu, karena membaca tasmiyah bukan rukun. Kemudian basuhlah seluruh kedua telapak tanganmu, berkumur dan masukkan air dan basuhlah wajahmu sebanyak 3 kali, basuhlah kedua tanganmu sampai ke siku sebanyak 3 kali. Terus usaplah seluruh kepalamu beserta kedua telinga. Jika engkau mengenakan kerudung, dibolehkan bagimu untuk mengusap kerudung sekali usapan saja. Terus basuhlah kedua kakimu sampai ke mata kaki dan mulailah dengan yang kanan sebanyak 3 kali. Setelah itu ucapkan doa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Jemaah rahimakumullah, itu yang disebutkan oleh penulis. Perlu diingat beda antara ghusl dengan masah, ya. Ghusl dengan masah, membasuh dan mengusap. Coba lihat ayatnya di surat Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu. Nah, di situ faghsilu. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, faghsilu, ghusl, basuhlah. Apa saja yang dibasuh? Wujuhakum, wajah, wa aydiyakum, tangan, ilal marafiq, sampai siku. Nah, terus Allah ubah lafadznya, wamsahu, masah, usaplah. Ya. Yang diusap adalah ru'usikum, kepala dan telinga, termasuk bagian dari kepala. Wa arjulakum ilal ka'bain. Nah, kalau kaki diusap apa digusel? Jawabannya digusel, dicuci, dibasuh, bukan diusap. Kenapa? Karena Allah menggunakan harokat fathah, wa arjulakum, bukan wa arjulikum. Nanti kita akan jelaskan. Ya. Jemaah rahimakumullah, kalau kita perhatikan ayat ini, rukun wudu ada 6. Ya, bukannya 4 di situ, cuma 4 kok. Wajah, tangan sampai siku, kepala dan kaki. Ya kan, cuma 4 ini. 2-nya lagi mana? 2-nya lagi dari pemahaman ayat. Apa itu? Tertib. Itu pakai huruf waw. Ya, wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Ada huruf waw di situ. Artinya wudu itu harus tertib. Kalau suatu waktu wudu, kok udah sampai sini ya, padahal ini belum. Nah, ulangi lagi. Jangan kalau yang belum aja udah nyusul, nggak bisa. Wudu harus tertib. Begitu.
Terus yang satunya lagi apa? Kan tadi baru 5 tuh. Yang satunya lagi yang disebut dengan al-muwalah, yaitu berkesinambungan. Iya. Apa maksudnya berkesinambungan? Tuntas selesai di satu tempat itu. Jadi nggak boleh orang wudhu ya cuma sampai kepala di satu tempat, terus pas kaki dia geser ke tempat lain. Ini namanya apa? Tidak muara, tidak tuntas di satu tempat. Ya, nah itu yang akan dibahas di sini insyaallah taala. Lihat rukun-rukun wudhu. Yang pertama membasuh seluruh wajah. Karena yang pertama disebut faghsilu wujuhakum. Wajah itu dari atas kening sampai ke dagu, dari cuping telinga, ya, ini semua harus kena wajah. Ya. Wajah ghusl berarti diguyurkan air. Nah, ya. Jadi kalau ghusl namanya dicuci, airnya ditampung terus diguyurkan. Lah orang gimana kalau pakai spray? Kan sekarang ada orang jamaah umroh nggak mau repot-repot ke tempat wudhu jauh, ntar bisa keluar nggak bisa keluar masuk lagi. Iya bisa keluar tapi dilarang askar nggak bisa masuk. Ya sudah kita bawa spray aja. Iya boleh saja, tapi jangan yang pas keluarnya sifatnya embun, karena ini terlalu lembut tuh. Tapi embun, ya. Jadi dibesarkan lubangnya supaya yang keluar adalah air, mengalir, ya, mengalir, begitu. Karena yang namanya ghusl harus mengalirkan air di anggota wudhunya. Kalau wajah, alirkan air di wajah, gitu. Kemudian berkumur-kumur dan menghirup air ke dalam rongga hidung. Kalau kumur-kumur ke mulut, menghirup air ke hidung. Nah ini apa? Kok di sini dimasukkan ke rukun? Ya memang ada silat pendapat sih terkait dengan berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung itu rukun atau bukan. Yang mengatakan rukun, jawabannya karena itu ada di wajah. Sedangkan Allah menyuruh wujuhakum, ya, wajah, mulut ada di wajah, hidung ada di wajah, berarti ini rukun. Malah Ibnu Umar menganggap mata juga bagian wajah. Makanya bilang kalau wudhu itu memasukkan air wudhunya ke mata. Karena kalau kita kan biasanya pas cuci wajah merem tuh, kalau dia malah enggak. Ya, itu istihadnya beliau. Yang benar apa? Ya, kalau saya berpendapat hukumnya wajib, bukan rukun. Kalau wajib, maksudnya kalau ada orang wudhu nggak kumur-kumur, itu sah. Ya kalau dibilang sah, sah. Nggak hirup air ke hidung, sah, sah. Kalau dibilang rukun, nggak sah. Ya, jelas bedanya ya. Nah, kenapa kita lebih menguatkan bukan rukun? Karena yang namanya wajah itu yang nampak dari depan, dari permukaan. Iya kan? Kita mau tahu rumah ini wajahnya rumah Ibu Fulan, kita tahu dari luarnya aja. Oh iya, di foto di luar ini wajah rumahnya. Dalamnya kayak apa kita nggak tahu, harus masuk. Itu bukan dibilang wajah. Iya. Jadi yang namanya wajah, kalau kita bercermin atau kita melihat seseorang, itulah wajahnya yang terlihat. Iya. Sedangkan mulut dan hidung itu nggak terlihat, kecuali dia membuka mulut. Mana baru terlihat mulutnya. Hidung pun begitu. Kalau dia dongak, baru terlihat lubang hidungnya. Jelas? Nah, itu pendapat yang mengatakan bukan rukun. Karena yang namanya wajah hanya yang nampak dari luar. Ya. Sedangkan yang ingin dibersihkan kumur-kumur dan
Istinsyaq dan madmadah itu adalah bagian dalamnya. Nah terus wudunya sah, tapi berdosa atau tidak? Ya tergantung, dia nggak kumur-kumur karena apa? Kalau karena alasannya nggak syar'i, dosa. Misalnya gimana alasannya nggak syar'i? Kenapa aku nggak kumur-kumur? Ah, kumur-kumur kan bukan rukun. Iya, di Al-Quran nggak ada tuh disebut kumur-kumur. Ya. Nah terus kenapa kamu nggak? Saya lagi puasa, gitu ya. Daripada nanti ketelan, ya, mendingan nggak usah kumur-kumur. Ya. Apalagi kemungkinan besar sih begitu, karena masuk berapa mili, keluarnya pasti berkurang. Tapi kan sedikit kadarnya ya. Iya. Udahlah daripada gitu, resiko mendingan nggak kumur-kumur. Kita katakan kamu berdosa. Kok berdosa? Iya, karena meninggalkan kewajiban. Wajib itu kan definisinya kalau dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Dan kamu meninggalkannya bukan karena alasan syar'i. Rasulullah SAW itu orang yang paling bertakwa, yang paling sempurna wudhunya. Dan ketika berpuasa, beliau tetap kumur-kumur. Makanya kata Nabi SAW, idza tawadda'a famadmid. Kata Nabi, kalau kamu berwudu, kumur-kumur. Nabi menggunakan kata perintah. Ini menunjukkan konsekuensi hukumnya apa? Wajib. Al-aslu fil awamir tufidul wujub. Setiap kata perintah itu berarti hukumnya adalah wajib. Nah, itu kalau alasannya nggak syar'i, nggak kumur-kumur, nggak syar'i alasannya. Tapi kalau alasannya syar'i, kenapa aku nggak kumur-kumur? Oh, saya habis cabut gigi. Ya, kalau kumur-kumur perih, nanti keluar darah lagi, gitu ya, khawatir. Nah itu nggak berdosa, dan wudunya sah. Ya, atau lagi sariawan, ya perih. Apalagi kalau dia pakai air kok kayaknya kurang higienis nih. Ya, takut ada bakterinya atau ada bau. Ah, mendingan gak usah kumur-kumur deh, saya lagi ada luka di mulut. Itu alasan yang syar'i. Maka wudunya sah dan dia tidak berdosa dengan meninggalkan kumur-kumur. Istinsyaq pun demikian. Ya. Kalau dia tidak istinsyaq, wudunya sah. Berdosa atau tidak? Tergantung alasannya dia nggak istinsyaq apa. Ya. Kalau alasannya, iya hidung saya lagi sakit, perih kalau kena air, nggak berdosa. Tapi kalau nggak ada alasan, berdosa. Ya. Jelas? Nah itu pendapat yang terkuat insya Allah terkait dengan kumur-kumur yang diistilahkan dengan madmadah, kemudian istinsyaq, ya. Yang terkuat dia bukan rukun tapi hanyalah wajib. Kita berusaha melakukannya, ya, kita berusaha melakukannya untuk kesempurnaan wudu kita. Ada 3 istilah. Pertama, madmadah. Ini untuk mulut, kumur-kumur. Yang namanya kumur-kumur itu airnya dimasukkan ke mulut terus ditahan, digoyang-goyang, begitu ya, kanan kiri. Jangan baru masuk langsung dikeluarin. Ya boleh aja sih, namanya sunnah, tapi kurang sempurna. Yang namanya kumur-kumur ya betul-betul dikumur di mulut, baru dibuang. Gitu ya. Namanya madmadah. Yang kedua namanya istinsyaq, yaitu menghirup air ke dalam hidung. Jadi dihirup. Untuk awal-awal mungkin perih, tapi lama-kelamaan insya Allah terbiasa. Ya, itu istinsyaq. Yang ketiga istinthar. Istinthar itu membuangnya. Yang tadi dimasukkan ke dalam hidung dibuang. Ya. Idza tawadda'a ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an tsumma liyastansir, itu dalilnya. Yang sunnah dari Nabi SAW itu melakukannya dari satu telapak tangan yang kanan. Jadi sebagian dimasukkan ke mulut, sebagian dihirup ke hidung. Sebelum kumur-kumur dia buang dulu yang di hidung, baru kumur-kumur. Karena nggak mungkin kumur-kumur sambil nahan yang ada di hidung. Ya. Nah itu hanya sifatnya sunnah, ya, dengan satu tangan kanan
memasukkannya, mengeluarkannya dengan tangan kiri. Kalau tidak, dengan dua-duanya pun tidak mengapa. Iya. Kemudian membasuh kedua tangan sampai siku. Karena Allah berfirman, wa aydiyakum ilal marafiq. Ya, sampai siku. Bahkan Nabi memulai dari siku terkadang. Kalau kita dua cara ya. Cara pertama ujung jari ke sini, atau cara kedua siku ke bawah. Boleh melakukan salah satu dari keduanya atau bervariasi. Ya. Kalau misalnya dia khawatir memulai dari ujung jari tangan sikunya lewat, berarti dia dahulukan siku dulu yang dia prioritaskan. Gitu. Ya. Ilal marafiq, sampai disebut sampai ke siku. Makanya jangan sampai sikunya kering. Ya. Nah, kemudian mengusap seluruh kepala dan kedua telinga. Kenapa kedua telinga termasuk yang diusap? Karena al-udhunani minafas. Telinga itu bagian dari kepala. Tapi di sini Allah menggunakan lafadznya masah, wamsahu, bukan waksilu. Kalau masah cukup airnya ditampung di telapak tangan terlalu dibuang. Cukup membasahi telapak tangan, ya, terus diusapkan. Gitu. Alhamdulillah ya. Coba kalau gusel juga, guyur, jadi basah terus. Ya, basah terus. Apalagi teringat kalau disuruh gusel, wah bisa kemasukan air. Jadi apa dong bedanya gusel dan masah? Yang pertama, tadi sudah disebutkan apa kata gusel? Mengguyurkan air di anggota wudhu, mengalirkan air. Kalau masah, cukup membasahi telapak tangan, airnya dibuang. Ya, diusap saja. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau gusel, semuanya harus kena. Yang namanya wajah, semuanya harus kena air. Tangan juga gitu, semuanya sampai siku harus kena. Iya, seluruhnya harus kena. Kalau masah cukup sebagian. Makanya kepala cukup sebagian atas saja. Nggak harus kanan kiri juga. Telinga juga cukup. Begini. Iya. Apa jari telunjuk bagian dalam, ibu jari bagian belakang. Iya. Sebagian kan. Malah kalau orang awam ada yang ekstrim, sebagian yang cuma jambol doang, gitu ya. Yang ketiga, kalau ghusl disunnahkan lebih dari 1 kali, maksimal 3 kali. Wajah diulang 3 kali, tangan diulang 3 kali, kaki diulang 3 kali. Kalau masah hanya 1 kali saja, hanya 1 kali saja. Ya, makanya begitu kepala hanya sekali, tarik ke belakang, terus ke depan lagi. Udah 1 kali, ya. Bukan 3 kali, 1, 2, 3, bukan. Itu cara wudhunya siapa? Jelas? Itu masah. Sama ketika mengusap khuf atau kaos kaki, kan mengusap juga tuh, sekali juga, kanan kiri berbarengan, dari ujung sampai ke tengah berbarengan. Ya, sama telinga juga berbarengan, bukan yang kanan dulu, terus kiri dulu, tapi berbarengan. Ya, mengusap pun juga begitu, berbarengan. Ya. Tayamum kan wajah, ya, wajah. Cukup depannya begini aja, nggak harus diratakan jadi kayak pakai bedak. Tangan pun cukup pergelangan depannya saja. Namanya masah cukup sebagian. Ya. Jelas? Itu perbedaan yang keberapa? Yang ketiga ya, antara ghusl dan masah, antara membasuh dan mengusap. Kemudian yang keempat, kalau membasuh itu diiringi dengan dalak. Dalak itu artinya digosok. Ya, digosok. Jadi jangan cuma basahin tangan, saya kaki juga gitu, sambil dibasahin aja, sambil digosok, ya, sambil digosok. Itu perbedaan antara ghusl dan masah, antara membasuh dengan
mengusap. Kemudian yang keenam, membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Ya. Adapun orang-orang Syiah itu mereka menganggap kaki bukan digusel, tapi dimasah. Kenapa? Karena disebutkan kata mereka berbandingan dengan kepala. Wamsahu biru'usikum wa arjulikum. Mereka bacanya di kasrah. Coba lihat ayatnya. Ya. Di Al-Maidah ayat 6 tuh. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum fathah. Wujuhakum wa aydiyakum fathah ila marafiq. Wamsahu biru'usikum kasrah. Nah, kalau orang Syiah bacanya wa arjulikum. Kenapa kalau baca kasar oleh mereka? Ya, karena sebagaimana kepala diusap, kaki juga diusap. Jadi kalau kaki itu diusap gimana? Ya nggak perlu digosok-gosok, cukup sambil lewat. Makanya masjid mereka ada kubangan air di depan pintu masjid. Supaya apa? Ketika berwudu cuma sampai kepala, nanti kakinya sekalian masuk ke masjid. Nah, gitu ya. Nah, makanya aneh juga kalau sebagian masjid di masjid-masjid Ahlus Sunnah, maksudnya di kampung-kampung, kadang yang ikutan ditaruh apa? Kubangan air. Tapi mungkin niatnya beda ya kalau itu ya, supaya najis yang di kamar mandi katanya nggak terbawa. Ya, tapi ya nggak perlu lah. Apalagi kadang sebagian kubangan-kubangan itu nggak dirawat, jadi berlumut, licin, kadang-kadang ujungnya ya, malah dilopatin akhirnya. Ya, padahal itu apa aja ikut-ikutan. Sejarah awalnya justru itu kebiasaannya orang-orang Syiah. Iya. Kenapa? Karena mereka wudhu cuma sampai kepala, sedangkan kaki sambil lewat aja. Ahlus Sunnah tidak demikian. Kaki tidak cukup dibasahi, tapi harus digusel. Gusel tadi apa? Harus diiringi dengan gosok, sambil digosok. Apalagi ada sunnah sela-sela jari juga dibersihkan dengan kelingking. Ya. Nah, itu alasannya yang benar bukan di kasrah, bukan wa arjulikum, tapi wa arjulakum. Jelas bedanya? Kalau di fathah wa arjulakum ikutnya ke gusel. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum wa arjulakum, semuanya fathah. Jelas? Nah, kalau masah ikutnya ke kepala. Wamsahu biru'usikum wa arjulikum. Kalau di kasrah berarti kaki masah, sebagaimana kepala masah. Jelas? Nah. Kemudian ketujuh tertib. Ini tertib dari sudah. Ya, kemudian ke-8 al-mu'alah. Al-mu'alah artinya segera tuntas di tempat itu juga. Makanya jangan orang berwudu di rumah cuma sampai kepala karena wudunya di wastafel, malas ngangkat-ngangkat kaki. Iya, takut jatuh. Akhirnya nantilah kakinya di masjid aja ada keran. Nah, itu tidak mu'alah. Jelas? Nah, itu rukun-rukun wudu. Ada pun sunnah-sunnah wudu, membaca tasmiyah, lebih tepatnya membaca bismillah. Kemudian bersiwak. Bersiwak ini bisa dilakukan sebelum berwudu, di tengah berwudu, setelah berwudu. Semuanya boleh. Nah, ini jarang dilakukan oleh kita. Kalau di Saudi masih banyak kita dapatin karena memang kayak siwak mudah didapatkan di sana. Ya. Kalau sebelum berwudu gimana? Dia siwakan dulu. Walaupun giginya bersih, hanya ingin mengamalkan sunnah wudu, berarti pakainya tangan kanan bersiwak. Karena niatnya bukan untuk membersihkan kotoran gigi. Kalau niatnya untuk membersihkan kotoran gigi, kemarin pakai tangan kiri. Kalau niatnya hanya untuk mengamalkan sunnah, pakainya tangan kanan. Ini sebelum berwudu dia gosok siwak. Setelah itu dibersihkan siwaknya, dia kantongi, dia berwudu. Itu cara pertama. Cara yang kedua, dia memulai wudu, telapak tangan
terus dia kumur-kumur. Di saat kumuran yang pertama atau yang kedua, dia selingi dengan bersiwak, baru dia bersihkan dengan kumur-kumur yang ketiga. Atau cara yang ketiga, dia tuntaskan wudhunya sampai selesai. Setelah berwudhu, dia baca doa, baru semua ke dalam cakupan hadis ma'a kulli wudhu, bersiwak bersamaan dengan wudhu, mencakup tiga-tiganya. Itu sunnah. Dan itu diantara sebab meraih keridhaan Allah. Jadi jangan anggap remeh suatu amalan sekalipun hukumnya sunnah. Karena kata Nabi SAW, mardhatun, ya, menjadi sebab keridhaan Allah. Insyaallah. Kemudian yang ketiga, membasuh kedua telapak tangan 3 kali sebelum berwudu, yang itu sunnah saja ya. Jadi kalau airnya sedikit atau antrian panjang, sudah langsung kumur-kumur boleh. Ya, ambil yang rukun-rukunnya saja. Masing-masing bilangan juga cuma sekali, wajah sekali, tangan sekali, kaki sekali, sah. Ya, karena pengulangan 2 dan 3 kali hukumnya sunnah. Yang keempat, menggabungkan antara berkumur dengan masukkan air ke hidung, madmadah dan istinsyak dari satu cidukan, dari satu telapak tangan. Ini juga sunnah jika memungkinkan. Kemudian bersungguh-sungguh, betul-betul dihirup, ya. Jadi bukan cuma batang hidungnya dielus-elus gini, ya. Yang ingin dibersihkan itu bukan ujung hidung, tapi dalam lubang hidung. Makanya dihirup, begitu ya. Itu sunnah. Waduh perih, ya latihan lah. Awalnya mungkin disedot, kekuatannya mungkin sampai berapa senti, gitu ya. Nanti tambah nadanya. Kecuali sedang berpuasa, illa antakuna sha'iman. Kalau puasa bukan berarti nggak istinsyak, tetap istinsyak, cuma jangan terlalu dalam. Karena kalau terlalu dalam khawatir airnya masuk, akhirnya bisa membatalkan puasa. Mendahulukan bagian kanan daripada yang kiri, iya, karena ini ibadah. Tentu yang kanan lebih didahulukan daripada yang kiri. Sebagaimana kata Nabi, adalah riwayat disebutkan, faqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbu at-tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa bisya'nihi kulli. Nabi itu senang mendahulukan yang kanan ketika pakai sendal, ketika nyisir rambut, ketika taharah, bersuci termasuk wudu, ya, dan semua kebiasaan baik selalu diawali dengan yang kanan. Kemudian membasuh anggota wudu sebanyak 3 kali. Ya. Boleh nggak beda-beda? Boleh aja. Misal wajah 3 kali, tapi pas tangan 2 kali. Nanti kaki sekali aja lah. Ya, boleh. Ya, jadi nggak harus sama semuanya 3-3, cuma kepala yang 1. Ya, tapi kalau mau 3-3 itu lebih afdal, karena itu yang lebih sering dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan lebih bersih, lebih sempurna. Kecuali keadaan tertentu, bisa jadi lebih afdal hanya sekali. Misal airnya sedikit, sedangkan yang mau menggunakan air banyak, ya, yang afdal justru 1 kali aja. Atau antrian panjang, supaya cepat antriannya, yang afdal 1 kali aja. Gitu ya, itu bisa berubah. Yang afdal menjadi mafdul, ya, kondisi-kondisi tertentu. Sama, misalnya apa? Membaca Al-Quran itu lebih afdal daripada berzikir, ya kan? Zikir dengan membaca Al-Quran lebih afdal baca Quran. Tapi di kondisi tertentu, justru yang lebih afdal kamu berzikir. Contoh, kalau ibu terbangun di waktu sahar itu 30 menit menjelang subuh, saya lebih afdal baca Al-Quran atau istighfar? Ternyata di Al-Quran Allah sebutkan istighfar.
Wa bil ashari hum yastaghfirun. Itu sifat orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam surga. Kebiasaan mereka memperbanyak istighfar di waktu sahar. Antara adzan dan qomat, baca Al-Quran atau berdoa? Berdoa. Gitu ya. Berdoa lebih afdal. Bahkan membaca Al-Quran dilarang. Yang diajarkan berzikir. Kapan itu? Ketika ruku dan sujud. Jelas? Jadi ada hal-hal yang memang asalnya afdal, hukum asal demikian, tapi bisa berubah menjadi mafdul karena kondisi tertentu. Ya, seperti yang tadi dicontohkan. Begitu juga dengan ini. Ya, betul mengulangi sebanyak 3 kali itu yang afdal, tapi kondisi tertentu bisa menjadi mafdul. Ya, kalau airnya sedikit, yang mau menggunakan banyak, atau kalau antriannya panjang, untuk meringankan yang antri hanya sekali-sekali saja. Begitu. Kemudian yang ke-8, menggosok-gosok anggota wudu. Itu disebut yudalliku zira'ihi, menggosok-gosok. Jadi bukan cuma dibasahi. Karena dia kalau wudu cuma basahi aja. Kaki juga begitu basahi, dan kanan kiri. Tapi nggak digosok. Menyala-nyala jari-jari tangan dan kaki, ya, ini sela-sela. Ya, kemudian kaki juga begitu. Sekedar menyela-nyala itu sudah menjalankan sunnah. Ya. Kalau memilih melakukannya seperti yang Nabi lakukan, yaitu dengan jari kelingking tangan kiri, lebih afdal lagi. Makanya si A dan si B berwudu di waktu yang sama, tempat yang sama, tapi pahalanya belum tentu sama. Pahalanya bisa jadi sangat jauh berbeda. Apa yang membedakannya? Hal-hal yang tadi, yang detil sampai menyela-nyela jari. Kalau si A pakai semua jari, gini, ya, atau pakai jempol, yang satu lagi si B pakai jari kelingking. Kenapa? Karena itu dicontoh Rasulullah SAW. Kaidahnya apa? Ibadah semakin mirip yang Nabi lakukan dengan contoh beliau, itu semakin afdal. Iya. Contoh sholat qobliyah subuh. Iya, sama. Iya, 2 rakaat. Cuma si A melakukannya ringkas. Kok si A lebih cepat kelarnya ya? Padahal mulainya bareng. Si B selisih 2 menit kemudian. Baru dia selesai. Tanya si A, kenapa kok? Mungkin kalau di kacamata orang awam, ya coba lihat tuh si A sama si B banyak mana pahalanya. Si B lah, kenapa? Lamaan dia. Berarti lebih banyak bacaannya. Dalam pandangan syariat nggak seperti itu. Iya. Tanya coba. Si A, kenapa Pak Antum lebih cepat? Oh iya, Anda cuma baca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas setelah Al-Fatihah. Di rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun setelah Al-Fatihah. Di rakaat kedua qul huwallahu ahad setelah Al-Fatihah. Kalau si B, coba tanya si B, kamu kok lebih lama? Oh iya, Anda sekalian murojaah. Setelah Al-Fatihah, di rakaat pertama baca Al-Muluk. Lagi hafalin surat Al-Muluk nih. Oh, pantesan lama. Iya, kan jedanya juga lama tuh. Ya, di rakaat kedua baca apa? An-Naba. Mana yang lebih afdal? Si A. Kenapa? Karena dia yang lebih mencocoki sunnah. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha menceritakan tentang sifat sholat qobliyahnya Nabi ringan. Sampai Aisyah mengira Nabi baca surat apa enggak sih ini? Sampai Aisyah berpikir gitu. Seakan-akan Nabi cuma baca Al-Fatihah. Kenapa? Ternyata surat yang dibaca adalah surat pendek. Ya, sedangkan Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nabi itu suri tauladan dalam segala hal. Jadi semakin mirip ibadah yang kamu lakukan dengan yang Nabi contohkan itu semakin afdal. Begitu juga dalam hal wudu. Ya,
Kalau ingin mendapatkan pahala yang sempurna, lakukan sedetil mungkin yang Nabi contohkan. Ya. Kemudian ke-10, memperlebar basuhan dari anggota yang wajib dalam rangka memanjangkan cahaya wajah dan tangan. Tapi jangan berlebihan ya. Akhirnya pas cuci tangan sampai ke ketek. Yang kiri juga gitu. Saat cuci kaki sampai ke lutut atau palingnya sampai ke betis. Kenapa? Supaya apa? Cahayanya lebih panjang, gitu ya. Kan nanti bekas wudhu itu mengeluarkan cahaya. Enggak begitu maksudnya. Itu istihadnya Abu Hurairah. Ada memang sebagian sahabat yang beristihad demikian. Tapi khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk itu petunjuknya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah Nabi ketika wudhu sampai ke ketek? Enggak, cuma sampai siku. Apakah ketika membasuh kaki sampai ke betis, apalagi sampai ke lutut? Tidak, tapi sampai ke mata kaki saja. Itu sebaik-baik petunjuk. Nah terus maksudnya poin ini apa dong? Maksudnya sempurnakan, pastikan lutut sikumu betul-betul kena. Begitu juga dengan kaki, pastikan apa? Tumitmu terutama dan mata kaki kena air. Karena Nabi SAW pernah melihat orang selesai berwudu itu tumitnya kering, nggak kena air wudu. Nabi tegur, wailil aqabi minan nar. Itu tumit bakal disiksa di api neraka. Gara-gara apa? Nggak kena air wudu. Ini dalil terkadang siksaan di akhirat itu tidak menimpa seluruh tubuh. Nah, contohnya ini Nabi menyebut cuma tumitnya yang disiksa di neraka. Ya. Kenapa? Karena dia tidak menunaikan haknya, yaitu dibasuh ketika wudu. Nah, kemudian ke-11, hemat dalam menggunakan air. Iya, jangan buka keran full sebanyak-banyaknya, kadang nyiprat orang sebelah. Di samping itu juga boros dalam menggunakan air. Iya. Kok boros? Ini kan untuk ibadah. Ya sama aja. Sampai kalaupun kamu wudhunya di sungai, sungai kan airnya ngalir, tetap hemat air. Dan memang biasanya kalau orang berwudhu dengan air yang secukupnya, itu bisa lebih sempurna, ya, daripada yang menggunakan banyak. Kemudian berdoa setelah wudhu, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Boleh juga ditambah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini kayak doa kafaratul majlis ini. Nah, ada juga tambahan Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Ada pun tambahan waj'alni min ibadikas shalihin, itu tambahan yang dhaif. Jadi hanya sampai Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Kemudian yang terakhir, melakukan sholat 2 rakaat sesudahnya, ya, 2 rakaat sunnah wudu, sebagaimana hadis yang tadi kita sudah sebutkan, dan juga tentang Bilal. Ya, Nabi pernah mendengar suaranya di surga, padahal Bilalnya masih di dunia. Iya, ini termasuk keistimewaan Bilal. Ya. Dan Nabi nggak tahu perkara gaib. Ya, makanya Nabi tanya, hai Bilal, kabarkan kepadaku amalan yang paling kau harapkan masuk surga. Kenapa? Karena aku sudah mendengar suaramu di surga. Gitu ya. Kan nggak mungkin orang masuk surga tapi nggak punya amalan. Ya, makanya Nabi nggak tahu perkara gaib sehingga dia tanya, apa sih kamu punya amalan apa wahai Bilal? Pasti punya nih, karena aku sudah dengar suara di surga. Iya. Maka Bilal menjelaskan yang paling aku harapkan dari amalan-amalanku adalah kebiasaanku menjaga wudhu dan sholat sunnah wudhu 2 rakaat setelahnya.
Iya. Apa kata Nabi? Oh, bihada. Iya. Dengan amalan itu engkau meraih. Jelas? Nah, jadi ini apa keutamaan tentang sholat 2 rakaat sesudah wudhu, termasuk sholat muqayyad atau asbab, karena adanya sebab. Iya. Berlaku nggak waktu terlarang? Habis asar wudhu, habis subuh wudhu? Jawabannya tidak berlaku. Boleh saja, karena yang dilarang untuk sholat di waktu tersebut, habis subuh, habis asar, matahari di tengah kepala, itu untuk sholat sunnah mutlak, gitu ya, untuk sholat sunnah mutlak. Adapun sholat karena adanya sebab, boleh, ya, seperti sebab berwudu, sebab masuk masjid, tahiyatul masjid, ya, sebab ada yang meninggal terus sholat jenazah, boleh. Ya, saya pernah mendapati sholat jenazah dilakukannya setelah asar, karena memang prosesnya baru bisa selesai setelah asar. Itu banyak yang nggak sholat. Kenapa kamu nggak ikut sholat? Maaf, saya sudah sholat asar. Maksudnya kan nggak boleh sholat lagi kalau udah sholat asar, katanya. Oh, salah paham ini orang. Iya, kan yang mereka tangkap gitu, nggak ada sholat setelah sholat asar, sebagaimana tidak ada sholat setelah sholat subuh. Nah, ini kalau ilmunya setengah-setengah, ilmunya gitu, ya. Padahal yang dimaksud tidak boleh sholat setelah asar dan setelah subuh itu untuk sholat sunnah mutlak. Kalau ini sholat karena adanya sebab, ya. Sebagaimana kamu masuk masjid menjelang maghrib masih setengah jam, itu kan termasuk setelah asar. Apakah kamu tahiyatul masjid atau tidak? Tahiyatul masjid. Karena sholat lawatul asbab, dengan sebab masuk masjid. Begitu juga sholat jenazah, ya. Kalau memang sebab kematian seseorang, boleh tetap dilakukan sholat sekalipun setelah asar atau sekalipun setelah subuh. Demikian juga dengan sholat sunnah wudhu, ya, kapanpun kamu berwudhu, ya, sekalipun setelah asar atau setelah subuh tetap dibolehkan. Selesai sampai sini dulu. Next kita akan bahas pembatal wudhu biiznillah. Silakan kalau ada pertanyaan terkait materi yang lainnya. Tafadhalu, barakallahu fikum. Assalamualaikum Pak Ustadz, mau tanya. Ya, silakan kalau ada mic. Oh. Ada 2 pertanyaan Pak Ustadz. Kalau yang pertama, dalam keadaan tertentu Pak Ustadz misalnya tidak ada yang mengalir, kayak di mall gitu ya, ada itu. Ustadz di wastafelnya boleh apa enggak? Itu yang pertama. Terus yang kedua, misalnya di rumah setelah mandi, misalnya sholat asar kita mau mandi, kita wudhu tanpa berpakaian itu bagaimana Pak Ustadz? Baik. Yang pertama, wudhu di wastafel boleh nggak? Ya boleh aja, ya. Cuma masalahnya kan kaki, ya. Masa ngangkat kaki, ya. Khawatir jatuh. Dari satu sisi, dari sisi yang lain dianggap apa? Nggak sopan, ya kan? Karena fungsinya bukan untuk itu wastafel, ya. Nah, terus gimana solusinya? Kalau ibu pakai kaos kaki, itu diusap aja. Kalau diusap kan enak, cuma basahin telapak tangan terus diusap. Ya. Tapi itu dengan syarat ketika ibu memakai kaos kaki sudah dalam kondisi punya wudhu. Ya. Oh iya, mau udah saya siapkan, terus wudhu itu batal, ya nggak apa-apa, diusap aja. Kalau ibu-ibu kan lebih sering memakai kaos kaki, maka upayakan setiap kali memakai kaos kaki dalam kondisi sudah punya wudhu, supaya nanti wudhu berikutnya tanpa harus dilepas, cukup diusap. Nah, kalau diusap nggak masalah, karena kaki nggak harus diangkat, ya, nggak harus diangkat. Nah, cuma gimana cara musapnya? Musapnya berbarengan, ya, bukan kanan dulu satu,
terus kiri satu, ya, tapi berbarengan. Mau gimana kalau berbarengan kan langsung ya, maaf dari sini, ini basahi, terus barengan dari ujung sini, sini, selesai. Bukannya satu terus diusap. Nah, kecuali memang apa, jika satu ke bawah, wah saya nggak bisa, nggak nyampe, tulang ekor udah bermasalah. Ya, ya sudah, kalau gitu satu-satu, ya. Yang kanan untuk musab yang kanan, yang kiri untuk musab yang kiri, gitu ya. Atau kalau ada bangku, duduk di bangku, terus diusap dua-duanya. Yang utama, Apa? yang lebih baik barengan. Memang masa itu berbarengan. Kan tadi kita sudah sebutkan perbedaan membasuh dengan mengusap. Ya, gusel dan masak. Kalau mengusap itu berbarengan, makanya telinga kan berbarengan. Bukan kanan dulu, kiri dulu. Ya, begitu juga mengusap khuf berbarengan. Jelas? Nah, ada pun yang kedua, wudu dalam kondisi telanjang bagaimana? Jawabannya boleh, ya. Asalkan bukan di tempat wudu umum ya. Artinya di kamar mandi, ya nggak ada orang lain, ya. Nah, biasanya saya habis mandi tuh langsung wudu, boleh nggak? Jawabannya boleh. Mana dalilnya boleh? Dalilnya hadis Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau menyebutkan sifat mandi junub Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sebelum mandi junub berwudu seperti wudunya untuk salat. Gitu ya. Lu di mana sisi pendalilannya? Sisi pendalilannya Aisyah menyebutkan itu Nabi mau mandi junub. Namanya mau mandi, ya udah lepas baju, udah telanjang, ya. Katanya nggak boleh kita telanjang dalam keadaan mandi sekalipun harus pakai basahan. Itu keyakinan orang sufi. Sampai jima pun katanya nggak boleh telanjang, jadi harus dibalik selimut. Itu juga nggak ada dalilnya. Yang namanya mandi ya telanjang. Ingat kisahnya Nabi Musa? Nabi Musa alaihissalam itu kan digosipin karena gara-gara nggak pernah mandi bareng. Jadi dulu dia kayak di kampung-kampung lah mandi bareng di kali, laki-laki sama laki-laki sering melihat aurat ya nggak biasa. Udahlah apa-apa jeruk masa makan jeruk katanya. Udah biasa. Tapi Nabi Musa nggak pernah. Nabi Musa kalau mandi selalu ambil air dibawa ke balik batu. Jadi batu besar menghalangi dia. Ya, terus dia buka bajunya di batu itu mandi. Akhirnya digosipin. Tahu nggak itu kenapa Musa nggak mau mandi bareng kita? Ada yang bilang karena kulitnya bermasalah. Ada yang bilang anunya besar. Lihat tuh, Nabi digosipin ya. Nah, akhirnya Allah ingin membersihkan nama baik Nabi Musa. Suatu ketika Nabi Musa dengan kebiasaannya mandi, bawa air, bersembunyi di balik batu, dan dia buka bajunya. Dia letakkan baju itu di atas batu. Terus Allah lari, batu bisa lari itu batu menggelinding. Dikejar, akhirnya tersikap tuh. Orang-orang menoleh, ada batu lari dan Musa kelihatan telanjang. Terjawab isu itu nggak benar. Ya, kulitnya bagus, anunya juga normal gitu. Akhirnya Nabi Musa lari ngejar batu, Saubi hajar. Batu saya. Langsung begitu kekejar, dipakai untuk menutup auratnya. Itu batu dipukul sama Nabi Musa sampai ngebekas 6 atau 7 pukulan di batu itu. Kan tenaganya luar biasa Nabi Musa. Ya. Madrasahnya ada apa-apanya berarti. Ini batunya nggak bekas. Tapi yang menjadi sisi pengadilan kita apa? Yang namanya mandi sambil telanjang itu udah dari dulu. Ya. Nah, sejak zamannya Nabi Musa dan Nabi Muhammad juga begitu. Adapun katanya nggak boleh telanjang, kalau mandi sampai harus pakai basahan. Jimat juga nggak boleh telanjang. Ya, tapi harus dibalik satu
selimut atau apa yang menutupinya, itu nggak ada dasar lagi. Ya, jadi boleh ibu berwudu sekalipun tidak berpakaian. Nanti kan setelah wudu ada zikirnya. Ya emang zikir beda dengan salat. Ya, kalau salat disyaratkan menutup aurat. Ya, ada pembaca zikir sesudah wudu, itu nggak masalah, itu kan zikir aja, sama dengan istighfar. Ya, nah demikian Allah. Jelas ya Bu? Ada lagi? Silakan ya Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyebokin anak, pakai tangan kanan. Oh sama, nggak boleh Bu. Iya, jadi istinja untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain, mungkin orang tua kita yang sudah sepuh, stroke, yang butuh pelayanan dari kita, ya, atau anak kecil, ya, tetap harus pakai tangan kiri. Begitu juga ketika memandikan jenazah, ya, untuk istinjanya pakai tangan kiri. Jadi larangan tangan kanan itu bukan hanya untuk membersihkan diri kita, termasuk untuk orang lain. Terus apa lagi? Ya. Pada asalnya wudhu lebih sempurna itu afdal kalau memang tidak ada laki-laki, ya. Tapi kalau nggak aman dan tidak mungkin membuka kerudung atau jilbab, cukup diusap saja, ya, diusap. Nah, tapi untuk telinganya masuk dari dalam jilbab, karena usap apa? Telinga tetap harus diusap. Ya. Cara mengusap jilbabnya bagaimana? Kalau memungkinkan ujung rambutnya dikenakan air, gitu, baru usap, gitu ya. Kalau nggak memungkinkan rapat pakai apa namanya? Apa tuh yang rapat di sini? Ciput atau apa? Ya sudah, langsung usap aja nggak apa-apa. Terus baru mengusap telinga. Nah untuk kerudung tidak seperti kaos kaki. Tadi kan untuk bolehnya mengusap kaos kaki dengan syarat ketika memakainya punya wudhu. Kalau jilbab tidak disyaratkan.